Halo, perkenalkan nama saya Riza. Saya generasi Z dan saya mencoba untuk memperbaiki toko saya. Nah, dan di sini nanti saya akan berusaha mencoba untuk yang pertama itu mencoba merapikan toko saya terlebih dahulu atau membuat display, merapikan, membuat laci, seperti itu. Dan yang kedua, nanti kalau sudah dirapikan atau layarnya terbentuk, ini saya akan mencoba menghubungkan barang ke sistem. Jadi sistemnya nanti pakai sistem aplikasi kasir. Yang pernah saya coba itu kasir pintar, sama saya pernah mencoba yang saya pakai saat ini yang gratis yaitu GrioPros. Itu yang premium cuma satu kali pembayaran 100.000 kalau nggak salah. Nah di situ nanti saya mencoba optimasi sistem saya karena pengalaman saya mengurusi toko ini. Toko ini berdiri 1 tahun yang lalu. Jadi ketika saya keluar dari pekerjaan saya yang lama, saya 2 tahun bekerja di Alfamart sebagai HRD atau personalia bagiannya. Dan situ saya resign dan membuat tiga toko ini, tiga kategori toko ini. Yaitu yang pertama toko alat listrik, yang kedua toko plastik, yang ketiga toko perabot dan alat kebersihan. Jadi nanti saya akan berbagi pengalaman dan saya juga belajar bareng. Jadi karena saya masih muda, saya juga butuh masukannya dari Bapak Ibu atau jadi saya mencoba untuk merapikan terlebih dahulu. Tampak depan toko saya. Modal awal buka ketiga toko ini untuk barang saja sekitar 30-40 juta. Di tahun 2024 setelah saya resign kerja di kantor, saya menjual peralatan kebersihan dan plastik baik secara offline online. Dan saya grosirkan. Video ini dibuat dengan tujuan saya bisa mendokumentasikan awal toko saya yang masih berantakan dan belum tersistem secara rapi. Kondisi rak yang masih berantakan dan berdebu. Toko saya pegang sendiri tanpa karyawan. Saya membuat rak sendiri. Dan ada yang dibantu tukang. Jadi progres untuk penataan memang lambat. Saya bisnis dari kuliah, mulai dari cuci sepatu, jualan pakaian, jualan tahu walik. Kegagalan adalah hal yang biasa. Namun untuk toko ini, walau masih sepi, saya usahakan terbaik untuk saya tata dan maksimalkan. Tips teman-teman, apabila buka toko, silahkan direncanakan dengan matang. Apa yang mau dijual dan berapa harga pasar kulakan ya? Karena pengetahuan saya di dunia yang baru dikenal, saya sering sekali dimakalkan untuk kulakan barang. Plan yang pertama, buat layout tokonya terlebih dahulu. Silahkan diperhatikan agar barang terdisplay maksimal, jalur kaki juga enak, penataan stok juga. Plan yang kedua, kalau bisa tersistem dengan rapi di aplikasi kasir, saya menggunakan aplikasi kasir gratis, walau belum bisa saya gunakan 100%. Karena banyak barang yang belum saya input, plan terakhir, baru memikirkan cara promosi, atau agar barang yang dibeli terjual. Manfaatkan platform jualan online, agar cash flow lancar. Saya sudah menjadi seller Shopee sekitar 3 bulan, dan alhamdulillah cash flow lancar. Memang tidak mudah untuk dikerjakan sendiri seperti saya. Tetapi buka toko itu banyak waktu luang yang harus dimanfaatkan. Toko saya pun baru saya perbaiki, LIO TNYA, agar penataan barang maksimal. Untuk menjaga cash flow tambahan, saya berjualan ST. Profit yang saya dapatkan untuk kulakan toko plastik, listrik, dan perabot memang capek. Tapi ingat, saya tidak ada gaji bulanan lagi. Ya harus disyukuri, apalagi sudah diberikan tempat jualan gratis oleh orang tua saya. Ini toko orang tua saya. Saya juga sering membantu di toko tersebut. Mulai dari order barang, cari celah agar harga kulakan dapat yang murah. Bahkan membantu pengiriman menjadi sopir ataupun tenaga angkut di toko tersebut. Karena kebiasaan dari saya, SMP, SMA, karena orang tua saya sudah sepuh. Banyak kendala yang ada di toko. Plan yang saya buat, saya akan coba merapikan toko tersebut. Saingan bisnis yang menjamur di wilayah saya, pesaing bisnis yang memiliki modal besar tentunya, membuat saya harus berpikir kreatif lagi agar tetap bertahan, bisa menghidupi keluarga dan karyawan-karyawan. Karena toko ini saya rasa bisa dimaksimalkan lagi. Dari display yang masih berantakan terlihat dari depan. Gelap sekali. Pengelolaan manajemen stok, pemasaran offline dan online perlu diperbaiki
lagi. Padahal barang yang ada di toko tergolong komplit dan stok banyak sekali. Banyak barang yang tidak terdisplay dengan semestinya yang membuat barang tersebut ada yang hampir 7 tahun tidak terjual. Sedikit gambaran toko orang tua saya. Sebagai anak, saya mencoba memperbaikinya agar orang tua saya jualan lebih terasa nyaman. Toko ini berdiri sejak tahun 1996. Saya belum lahir. Dan perjuangan orang tua saya patut menjadi contoh. Seperti keberanian mengambil keputusan bisnis, selalu ramah terhadap pembeli, dan cara mengelola uang agar bisnis itu cepat berkembang. Tetapi semenjak corona banyaknya saingan usaha, baik secara offline dan online. Omset menjadi turun. Kita dituntut lebih kreatif lagi dalam dagang, mengisi waktu luang di toko dengan merapikan barang-barang agar tujuannya terjual. Sekian dari saya, tunggu konten berikutnya terkait penataan toko, manajemen stok, cara kulakan barang, tips dan trik, ataupun pemasaran agar barang kita bisa terjual. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya masih terus belajar di bidang ini. Jadi semua masukan akan sangat membantu untuk berkembang lebih baik lagi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan update terbaru. Dari Hadi Jaya Official, tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Saya bakal baca satu-satu.